Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krista Belagakami dengan NIM 270238264 dari kelas DZDA. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari pembelajaran selama satu semester dengan mata kuliah kewarganegaraan, di mana kelompok kami, yaitu kelompok 1 DZDA, mengambil SDG 7, yaitu Affordable and Clean Energy, dengan judul proyek yaitu membangun budaya hemat energi di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan lingkungan kerja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa kami mengambil judul ini atau SDG ini, yaitu Affordable and Clean Energy. Jadi yang pertama adalah karena begitu banyak tantangan energi yang terjadi saat ini, di mana terjadi peningkatan konsumsi energi fosil yang memicu pemanasan global, pencemaran udara, dan krisis iklim. Kita tahu bersama bahwa beberapa pembangkit listrik yang ada di Indonesia ini pun masih menggunakan energi konvensional atau tidak dapat dibarukan seperti itu. Kemudian latar belakang yang kedua adalah SDG 7 ini adalah menargetkan akses energi yang bersih, terjangkau, dan efisien melalui pemanfaatan energi yang terbarukan. Dan yang ketiga adalah latar belakangnya adalah per individu atau orang-orang dalam melakukan perubahan perilaku hemat energi yang bisa dimulai dari rumah dan tempat kerja yang berkontribusi signifikan pada efisiensi energi nasional. Dan yang terakhir adalah pendidikan karakter, di mana budaya hemat energi ini juga merupakan pembelajaran nilai tanggung jawab, kesadaran lingkungan, dan disiplin dari diri kita sendiri. Sehingga dari latar belakang ini ada pun rumusan masalahnya sebagai berikut. Yaitu pertama, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran hemat energi, dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, dan di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua adalah nilai dan norma sosial apa yang mendorong budaya hemat energi di rumah dan di kantor ya terutama. Dan yang ketiga, bagaimana sih peran individu dalam menanamkan nilai moral dalam pengelolaan energi tersebut. Nah, setelah melihat latar belakang, background, dan juga rumusan masalah, akhirnya kami pun melakukan wawancara masing-masing narasumber. Pada kemarin, saya melakukan wawancara dengan narasumber seorang karyawan di perusahaan energi kelistrikan, dan saya menemukan beberapa hasil temuan di lapangan, baik dari hasil wawancara saya maupun hasil pengamatan saya, observasi di lapangan. Jadi ada empat hal yang saya temukan di lapangan, yaitu yang pertama adalah sebagian individu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hemat energi ini, namun sebagian lainnya itu pun masih menganggapnya hal yang sepele. Nah, yang kedua adalah sebenarnya banyak yang sudah tahu cara untuk berhemat dalam energi atau menggunakan energi secara efisien. Namun banyak mungkin yang belum bisa membiasakan diri secara rutin seperti itu, sehingga terkesan seperti mengabaikan untuk melakukan hemat energi atau pemakaian secara efisien. Kemudian yang ketiga adalah minimnya figur atau teladan yang dapat mempercontoh perilaku hemat energi sehingga dapat sehingga hal ini yang dapat menghambat penerapan nilai moral. Karena ini kan berkorelasi atau memiliki hubungan dengan penanaman nilai moral. Jadi karena mungkin di lingkungan sekitar tidak ada orang-orang yang dapat menjadi contoh untuk membangun hidup hemat energi atau menggunakan energi secara efisien, makanya ini dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh seperti itu. Dan yang terakhir adalah upaya penghematan sering hanya mengandalkan teknologi hemat energi tanpa diimbangi pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab. Jadi memang akhir-akhir ini banyak inovasi-inovasi teknologi yang berkembang terkait dengan penggunaan hemat energi atau energi secara efisien seperti itu, atau mungkin kita membuatnya pembangkit listrik dengan energi terbarukan, EBT, energi baru terbarukan. Namun saat ini kita tidak melihat bahwa memang sebenarnya sikap disiplin dan tanggung jawab itu pun harus dibentuk dari diri kita sendiri terlebih dahulu, diparalelkan dengan inovasi-inovasi teknologi terkait dengan penghematan energi tersebut, sehingga sebenarnya butuh untuk dilakukan penanaman nilai moral sejak dini terkait dengan untuk penghematan energi atau penggunaan energi secara efisien. Nah, selanjutnya solusi apa yang sebenarnya bisa diberikan berdasarkan hasil temuan di lapangan ini? Jadi yang pertama adalah melakukan pendidikan nilai moral secara dini. Nilai moral ini maksudnya nilai kedisiplinan kepada dimulai dari anak-anak, bagaimana untuk berhemat energi, mungkin bisa dilakukan dengan cara jika lampu sudah tidak digunakan bisa untuk dimatikan, menggunakan pendingin ruangan dengan efisien dan lain sebagainya, sehingga ketika kita menanamkan nilai-nilai ini sejak kecil, itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi anak-anak dan mereka akan terus membiasakan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah keteladanan di lingkungan sekitar. Sebagai orang-orang yang sudah dewasa, kita pun patut untuk menjadi teladan di lingkungan kita yang sekitar. Jadi bukan bisa menjadi teladan terhadap penggunaan energi, kita bisa menjadi teladan mungkin di kantor ketika alat elektronik sudah tidak digunakan, kita bisa untuk shutdown dan lain sebagainya, sehingga mungkin teman-teman kita yang di kantor tuh bisa melihat gitu, oh bahwa memang yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menghemat energi atau menggunakan energi secara efisien, sehingga lama-kelamaan kita akan menjadi sebuah budaya yang baik, entah itu di keluarga, di lingkungan kerja, dan itu pun menjadi nilai
yang positif bagi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kampanye dan pengingat visual. Jadi karena sekarang itu perkembangan teknologi sudah semakin berkembang, jadi kita bisa untuk menggunakannya, memanfaatkannya melalui kampanye di media sosial, kita bisa menyebarkan broadcast dengan visual-visual yang bagus, gitu, visualisasi yang baik seperti itu, sehingga dapat menarik pembaca, audiens, dan itu pun dapat menarik mereka, mempersuasi mereka agar dapat menggunakan energi secara efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan dan sanksi. Jadi mungkin ini bisa diterapkan mungkin di lingkungan kerja. Jadi bisa dilakukan reward and punishment jika ada pegawai yang melakukan sebuah efisiensi energi dapat diberikan penghargaan, apresiasi, dan jika ada pegawai yang melakukan pemborosan terhadap energi itu dapat dilakukan punishment. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kombinasi teknologi dan perilaku seperti yang saya katakan tadi, di mana inovasi-inovasi teknologi ini dapat kita kembangkan lebih lagi diparalelkan dengan perilaku kita sendiri, di mana kita pun membangun gaya hidup atau budaya hemat energi dari diri kita sendiri sambil ada teknologi-teknologi yang membantu untuk melakukan pembaruan terhadap energi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian refleksi diri apa yang saya dapatkan setelah saya melakukan research di lapangan, observasi dengan hasil temuan dan solusi tersebut. Jadi saya merasa bahwa kesadaran saya akan pentingnya hemat energi dapat bertumbuh seiring dengan pemahaman saya terkait dengan krisis energi yang terjadi saat ini, yang banyak ya, begitu banyak krisis energi yang terjadi. Sehingga saya menyadari bahwa hemat energi ini merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dimulai dari diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri sendiri bahwa energi itu harus kita manfaatkan secara efisien. Kemudian yang kedua, ini merupakan sebuah tanggung jawab sosial, di mana ini tidak menyangkut diri kita, tetapi menyangkut lingkungan sekitar. Sehingga ini menjadi kontribusi nyata dari diri kita sendiri untuk membangun kehidupan lingkungan yang lebih baik atau lebih sehat ya ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi kebiasaan. Mungkin kita pun sudah mencoba untuk melakukan efisiensi energi dan perilaku hidup kita sehari-hari. Namun kita pun harus mengevaluasi apakah sudah benar 100% yang kita lakukan, atau mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki seperti itu. Mungkin bagaimana cara untuk menggunakan pendingin ruangan yang tetap sejuk namun dengan energi listrik yang lebih sedikit seperti itu, atau menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi, atau menggunakan inverter dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menghargai sumber daya yang ada saat ini, terutama bisa kita kembangkan lagi sumber daya yang tersedia menjadi sumber daya yang terbarukan, yang energi baru terbarukan seperti itu. Sehingga kedepannya energi ini dapat dirasakan bukan hanya untuk generasi kita, tetapi untuk generasi yang selanjutnya, dan dapat terus ada dan berkelanjutan. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Yang tadi adalah presentasi dari hasil proyek SDG 7 Affordable and Clean Energy. Saya Kristabella Gautami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.